Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Aku nggak takut yang namanya azab. Hai guys, sebelum film dimulai gue mau kalian rekomendasiin gue film bioskop paling mantap di kolom komentar. Karena kemungkinan minggu depan gue ada rencana merangkum film bioskop yang tentunya bisa menghilangkan mata kita semua untuk sementara waktu. Jadi tanpa berbacot ria lagi, mari kita gaskan. Film yang mengisahkan perjuangan aliran sesat diri kalian dibuka dengan kejadian beberapa Masehi yang lalu di mana MC kita bernama Tenno ini baru pulang setelah sekian lama berkeliling lintas galaksi Bima Satria Garuda untuk mencari P-Info Locker dong. Dan setelah pulang begitu terbagongkan istrinya karena ia akhirnya bisa meet and greet dengan Tenno yang ia kira sudah terwastetkan. Tapi berbeda dengan anaknya yang beroja keluar melihat bapaknya dari raut wajah anaknya seperti ingin mengatakan, kok bapak gue kayak gini ya? Akibat dari kecil si Mas selalu bercerita kalau bapaknya mirip salah satu member BTS. Ternyata yang datang Tenno batu es. Selesai temu kangen, Tenno pun mulai melakukan syukuran atas dirinya yang sudah mendapatkan gelar bocah petualang dengan membagi-bagikan sedekah ke para minion yang kelaparan. Bahkan saat ditanyai kerjaan lu apa sih No, kita pun seketika dibuat bagong dengan kerjaan Tenno yang memang benar-benar seorang petualang sejati. Pak Tatang itu merantau kemana sih? Ada juga yang bilang ke Hong Kong, ke Malaysia. Semua yang Pak RT bilang itu betul. Widih, pindah-pindah negara nggak tuh? Kalian bisa tebak kan kerjaannya apa? Yap, benar, pegawai Raffi Ahmad. Kala itu Tenno pun mengumumkan ingin merenovasi rumahnya, tapi... Dan saya ingin kita mengerjakannya bareng-bareng, kerjasama. Buset, bangun rumah kayak lagi kerja kelompok. Di mana hal itu dilakukan Tenno agar para pengangguran seperti kalian bisa mendapatkan job dan sebagai bentuk terima kasih Tenno karena para minion sudah menjaga anak dan istrinya dari tower musuh. Ya ilah bu, duduk napa? Orang lagi makan di bawah malah berdiri sambil cosplay jadi Teletubbies. Nah, keesokan harinya, para minion pun mulai mengcosplay dirinya sebagai builder, sedangkan mama yang datang ke sana pada menanyakan rahasia sukses Tenno dan tentunya jawabannya sungguh membagongkan. Bu, bagi-bagi dong rahasia suksesnya. Ibu-ibu banyak berdoa aja. Pantesan aja gue nggak kaya-kaya ya. Gue kerja soalnya harusnya kan berdoa doang di rumah. Kocak gaming emang. Doa tanpa ada usaha ya sama aja bohong bu. Ketika waktunya makan malam, istrinya pun bilang kalau ada salah satu tukang yang billingnya hampir menuju wallpaper lumba-lumba. Alhasil Tenno pun mengatakan sesuatu yang buat saya mikir, ini gue salah klik film apa emang udah nggak ada kebegundalan lagi di dunia ini ya? Jadi besok kita agendakan untuk jenguk dia sekalian ngasih uang untuk berobat. Kurang baik apa coba? Kalau gini terus mah Tenno lama-lama pindah ke dimensi pintu berkah dah. Keesokan harinya Tenno pun mulai menjenguk salah satu buildernya. Buset, sakit cuman masuk angin doang sampai dibawain bingkisan gitu. Dan mulai dari sinilah gue percaya kalau gue nggak salah klik film akibat Tenno sekarang mulai mengeluarkan kebegundalannya dengan memperkenalkan beberapa jurusnya. Saya punya ilmu sedikit buat menggandakan uang. Gandain uang? Tinggal beli mesin printer aja kelar dah. Di sana Tenno pun mulai melakukan aksinya agar para builder percaya dengan teknik rahasia dari klan Senju, si Tenno bisa melipat gandakan uang. 100 ya Pak. Kosong kan? Terus gimana? Bapak yang buka. Bim selabim. Kamia. Tara. Kok cuma 300.000? Koruptor bile. Lah, ternyata ada cara yang instan tanpa cosplay Sopiput toh. Selesai memamerkan skillnya, kini Tenno pun datang ke masjid untuk memflexingkan diri karenanya ialah satu-satunya yang berani nyumbang ke masjid sebanyak 5 juta rupiah sampai membuat para minion di sana begitu mengidolakan si Tenno. Jarang-jarang nih kayak Pak Tatang. Biasanya kalau udah ngerantau suka lupa agama. Lah, biasanya pulang-pulang ganti warga kenegaraan. Di sisi lain ada seorang juragan sayur yang sedang marah-marah karena buildernya gagal menjual dagangannya akibat keasikan Bewan dengan para bocil api gratis. Hasil bosnya yang stres memikirkan cara balik modal. Ia pun kepikiran sebuah quotes mumpung di bulan Agustus biar silaturahmi nggak putus, pinjam dulu 100 dengan berniat meminjam uang ke si Tenno. Oh iya, Pak Tatang lagi banyak duit. Tutorial punya temen dadakan ya gini. Harus jadi kaya dulu.
Nah, si Tenno yang kedatangan teman dadakan, ia pun seketika sangat bahagia karena dengan kesempatan ini, ia bisa memperkenalkan sebuah ilmu warisan turun-temurun yang hanya tercipta jika sedang mimpi dengan mengatakan kalau ia bisa mengkagebunsinkan uang. Saya bisa menggandakan uang berlipat ganda dengan koin. Ayo yang punya tagihan pinjol atau tagihan utang negara bisa merapat menuju rumah Tenno. Si juragan yang mendengar itu tentunya ia sangat gembira, hampir ingin menjenguk Pak Sambo di lapas. Bahkan ia sampai buru-buru pulang untuk memasukkan seluruh hartanya agar bisa menjadi sultan dalam waktu 3 hari. Tapi kalau masukin pahala bisa nggak ya? Tutorial ke surga secara instan sih kalau bisa. Sesudah juragan pulang, Tenno pun langsung memanggil salah satu buildernya untuk melancarkan tips and trik jurus rahasianya dengan menyuruh builder ini Masukkan uang 4 juta ke dalam kotaknya. agar seolah-olah keajaiban tercipta melalui kotak yang dibawa si juragan. Wajar ya, para minion di sana ke NPC GTA, jadi ya gampang percaya. Nah, singkat waktu, setelah si juragan berhasil melakukan teknik penggandaan uangnya, ia pun mulai merekomendasikan tips and triknya ke para minion kampung yang sedang terlihat begitu mengkisminkan. Kemarin saya kasih uang 1 juta sama dia. Di tangan dia bisa jadi 5 juta. Hasil mendengar itu, para minion ini seketika, Boleh lah pak, boleh lah. Terlebih lagi si juragan yang balik menemui Tenno, ia pun berniat menggandakan uangnya dari seharga 1 Toyota Veloz menjadi 1 buah mobil Rubicon. Ini saya bawa uang 300 juta. Ini bisa jadi 1 miliar kan? Aneh ya, kan gandain uang berarti 300 juta, kalau digandain jadi 600 dong. Kenapa malah loncat jadi 1 M dah? Setelah meladeni juragan yang mau ngecit uang dengan nominal nggak ngotak, kini Tenno pun kembali didatangkan para minion-minion kismin di kampung sana karena mengeluh sawah-sawah mereka tak laku-laku dijual. Alhasil dengan produk 100% tidak halal buatan Tenno, ia pun langsung menyuruh bapak ini untuk menggunakan air yang berisi campuran ilmu kanuragan dari Tenno. Bapak siramkan, saya jamin 3 hari. Iya, dijamin pasti subur. Selanjutnya ada Saya itu pengen cepet-cepet nikah. Lalu Tenno pun memberikan produknya yang katanya setelah Basuh wajahnya setiap malam sebelum tidur. dijamin si minion langsung tiba-tiba berada di pelaminan. Gebleknya emang. Teori dari mana itu? Dan setelah 1 bulan kemudian, Tenno yang sudah mendapatkan banyak pengikut kegelapan, ia pun mengajak para minion yang sudah tersesat ini ke sebuah sungai, karena katanya setelah mandi di sungai, mereka bisa Menuju surga! Oke, bagi kalian yang tahu ini di sungai mana, tolong infonya dong, gue mau jual airnya di keranjang kuning, biar kita bisa pada meet and greet gitu di surga. Kala itu para minion yang tentunya percaya, Tenno pun langsung mengatakan sesuatu yang sangat saya dukung sekali. Dasar nggak punya akal sehat. Tuh, pemeran utamanya aja ngakuin. Di sisi lain, Pak RT pun melaporkan ke Pak Ustadz kalau Tenno telah membentuk aliansi kesesatan yang siap menyesatkan para warga di kampung sana. Jadinya untuk mengecek kepastiannya, pasukan pengGB pahala ini pun langsung datang ke rumah Tenno. Tapi sayangnya si Tenno belum juga pulang dari melakukan ritual menuju surganya di sebuah sungai. Sehingga istri Tenno pun mulai mencurahkan betapa membegundalkan sang suaminya selama ini, mulai dari mengkagebunsinkan uang sampai menjual produk 100% tidak halal buatannya, agar para warga mulai terbentuk logika dan pikirannya supaya Tenno tak menambah member kesesatannya. Sedangkan di tempat Tenno, ia pun mulai mengajarkan para membernya bagaimana menyerap energi alam. Cukup! Kebanyakan nonton Raden Kian Santang ya gini. Setelah berhasil mendidik para membernya, Tenno pun langsung mengajak mereka pulang agar tak terkena kadas kurap kutu air karena di sana nggak ada Kalpanax. Ayo kita pulang! Diajak pulang malah kampanye. Tapi saat tiba di rumah, Tenno pun tiba-tiba panik karena beberapa warga sudah curiga dengan aliran sesat miliknya akibat kejujuran dari cangkem istrinya. Seharusnya dari Di mana Tenno ini berniat mendelete istrinya dari kehidupan, tapi bukan sekarang karena belum disuruh oleh sutradara, agar nggak ada lagi yang bisa menyelamatkan para warga yang sudah tersesat di kampung sana. Nah, malam itu juga anak Tenno pun mengikuti bapaknya yang entah lagi berpetualang kemana, tapi yang pasti ia pun begitu terkejutkan melihat emaknya yang sedang duduk bersantui di hutan dengan cangkem diplester dan wajah yang sabis terkena baku gedik.
Kala itu beruntung si mak belum menuju ke wallpaper lumba-lumba alias koit karena berhasil disadarkan oleh anaknya yang kemudian langsung mengajak emaknya pergi dari sana sebelum dieksekusi lebih ekstrim oleh bapaknya. Keesokan harinya ada sebuah kejadian yang lebih membagongkan lagi karena ini dua orang minion berniat lokot dari kampung akibat mendengar berita buruk dari cangkem Tenno. Kita harus segera hindari kiamat yang sebentar lagi akan datang. Karena katanya kiamat sudah dekat. Kiamat nggak tuh? 2012 aja udah lewat Bambang. Saat itu minion yang geblek-geblek ini pun mereka pun mulai berkumpul untuk menuju tempat yang sudah disediakan oleh Tenno agar selamat dari meteor. Dimana sebelum berangkat, Tenno pun sedikit ceramah tentang sebuah meteor yang katanya akan menabrak bumi, lalu siapapun yang berani meninggalkan kampung ini dan menyerahkan seluruh harta bendanya ke Tenno dapat dipastikan dia akan selamat dari geprekan meteor. Wah, meteor bilek? Lah, mana bisa gitu? Apakah kami akan benar-benar selamat dari kiamat itu, Pak Tatang? Tentu saja. Sumpah itu kepalanya kagak ada otaknya, bisa-bisanya percaya. Di sisi lain ada si juragan yang berwajah terbangun dari mode sleepnya yang kata si Tenno setelah 40 hari berlalu uang yang ingin dilipat gandakan itu akan menjadi 1 miliar. Namun sungguh terkejutnya ini juragan setelah membuka kopernya, tara, melihat uangnya yang tiba-tiba berubah menjadi karcis parkir motor berwarna merah. Gebleknya udah kagak ketulung. Kembali ke rombongan para pencari kiamat, kala itu mereka pun akhirnya sampai di kampung sebelah dan lagi-lagi si Tenno pun menjelaskan hal yang sangat tidak masuk akal. Besok air bakal turun. Dan itu artinya apa? Kiamat! Hujan lah goblok. Air turun kok kiamat? Kala itu si juragan yang ngamuk, ia pun mendatangi rumah Tenno untuk mengeluarkan segala teknik pembabi butanya. Tapi beruntung para minion yang melihat itu, mereka pun langsung memanggil Pak RT untuk segera menyegel amarah dari si juragan karena kalau sampai terlepas satu kampung bisa dibelinya. Terlebih lagi ada seorang minion yang memberi kabar kalau Tenno and the gang pengtololannya terlihat di kampung sebelah. Hasil si juragan yang mendengar itu, ia pun kembali murka sampai tak sengaja mengucapkan lirik lagu buatan Yonglek. Jangan terbawa emosi Pak Deddy. Jangan main hakim sendiri. Bodoh amat. Kemudian di hari itu juga mereka pun mulai berkumpul untuk merencanakan penangkapan Tenno yang dimana saat Tenno ingin menyeberangi sungai, akhirnya para warga anti kesesatan berhasil menemukannya yang tentunya membuat Tenno langsung ketar-ketir bahkan terpaksa mengeluarkan ulti Zilong bersama member tersesatnya untuk menghindari salam olahraga dari para warga. Vape-nya kayak orang tawuran tapi kalah jumlah cuy. Lah ini kenapa bisa beda jalur? Kala itu karena merasa terdesak diikuti oleh para warga, Tenno pun mulai turun ke tengah-tengah sungai lalu mengeluarkan 1% ilmu kanuragannya. Saya akan buktikan ini semuanya buat kalian. Dimana dengan mengeluarkan energi kehidupan yang selama ini diserap oleh Tenno, ia pun bisa memanggil ulti Eudora, bahkan memanggil ulti Kadita berwarna susu Milo. Tapi si Tenno bukannya lari, melainkan ia hanya AFK, mengira dirinya yang mengeluarkan banjir badang tersebut, padahal itu adalah jurus azab dari sang editor. Alhasil sebuah efek kerealistisan pun langsung menerjang Tenno, yang hanyut entah kemana. Kukira skillku, tahu-taunya skill orang lain. Nah setelah banjir surut, para warga pun mulai mencari jenazah Tenno hingga tengah malam belum juga ketemu. Aduh, nyusahin kali emang. Dari atas datanglah para member kesesatan Tenno yang tiba-tiba bersujud di depan Pak Ustadz karena telah melenceng dari jalan kebenaran. Tapi para warga yang lainnya tak terima kalau mereka kembali ke kampung karena takut mereka malah membangkitkan jiwa kesesatan mereka. Kemudian di tengah peraduan cangkem mereka, seorang minion pun memberi kabar kalau jasad Tenno sudah berhasil ditemukan, berada di sebuah batu sedang rebahan seperti ikan duyung yang kelainan. Namun ketika akan dievakuasi, sayangnya jenazahnya malah menempel dengan batu sampai para minion ini kesusahan karena harus menggeser batu sungai sebesar biji Thanos. Terlebih lagi saat itu muncullah ulti Kadita yang membuat hujan plus banjir badang, di mana banjir tersebut langsung menghantam jenazah Tenno dengan jurus grafik realistisannya yang tentunya si Tenno lagi-lagi hanyut entah kemana. Buset dah. Udahlah bu, relain aja, udah mati juga. Nah setelah berjam-jam mencari dari ujung sungai arah kiri dan juga kanan, kanan ngapain dicari ya? Kan air sungainya ngalir lewat kiri. Masa iya Tenno hanyut ngelawan arus?
Para minion pun akhirnya surrender akibat tak bisa menemukan begundal Tenno hingga mereka pun pasrah dan kembali ke kampung karena istri si Tenno ini memiliki sebuah jalan alternatif di mana ia meminta para warga membuatkan saja makam untuk si Tenno walaupun jenazahnya sedang berpetualang entah kemana. Bodo amat, yang penting film cepat selesai dan supaya gue bisa cuci muka. Panas cuy. Singkat cerita, setelah para builder menggali makam, tapi ternyata makamnya malah kebanjiran fakta, mereka pun kembali harus mencari tempat makam yang baru dan Pak RT pun memilih lokasinya di samping sungai sebagai bentuk penghormatan karena Tenno sudah berusaha memanggil banjir bandang di sungai yang kering ini dengan ilmu kanuragannya. Ya, walaupun kering lagi sih sungainya. Nah, selesai menutup liang lahat, muncullah kejutan dari atas karena Iudora mengutus Kadita menyirami makam Tenno beserta para warga. Kocak gaming emang. Itu sinar matahari gede gitu bisa-bisanya hujan lebat. Dimana titik tidak ketititannya. Lalu terciptalah banjir bandang lagi yang siap menghantam jenazah Tenno dimanapun ia berada di sungai ini. Buset, perasaan kualitasnya udah 720 dah. Kenapa buram gini ya? Oke, pesan immortality-nya di sini, janganlah gampang percaya dengan orang lain, apalagi masalah goib-goiban, karena sekarang apapun bisa dijadikan bisnis, termasuk hal-hal mistis. Jadi mainkan logika kalian sebelum logika membuat lo gila, asik. Tapi intinya, stay wak-wak guys.